Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Romatunisma dengan NIM 72141919168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 1 yang berjudul Pengantar Sistem Informasi. Sejarah Sistem Informasi. Ini mencakup peninjauan kembali bagaimana peranti keras mengalami evolusi serta penerapan dari waktu ke waktu. Evolusi peranti keras komputer, Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Manley dan J. Presper Eckert. Ini pendahulu UNIVAC 1. UNIVAC 1 Remington Rand merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas, mampu melakukan kurang dari 2000 kalkulasi per detik. Pada akhir tahun 1950-an, IBM menjadi yang terdepan. Pada pertengahan tahun 1960-an, perusahaan merevolusikan industri komputer dengan memperkenal lini komputer IBM System 360. Komputer berukuran kecil. Sistem skala kecil pertama disebut komputer mini yang ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil. Kemudian muncul komputer mikro sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh individu. IBM memperkenalkannya dengan personal computer atau PC. Hukum Moore atau Moore's Law dari Gordon Moore, seorang pendiri Intel pada tahun 1960-an, menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, maksud dari hukum ini bagi pengguna adalah kekuatan sebuah komputer akan semakin meningkat dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu. Nah, dampak dari hukum Moore ini sangat akan sulit diterima oleh banyak orang. Para manajer dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Selanjutnya adalah pengantar arsitektur komputer. Yang pertama ada prosesor, dikendalikan oleh sebuah sistem informasi seperti Windows XP, mengelola alat input-output, alat penyimpanan data, dan operasi arus data. Lalu yang kedua ada CPU, mengendalikan seluruh komponen lain. Lalu ada RAM, tempat kerja sementara CPU, dan CD-ROM, USB flash drive, hard disk, yaitu alat penyimpanan data permanen, serta dapat digunakan bersama keyboard, monitor, mouse, dan printer komputer mikro. Lalu pengantar arsitektur komunikasi, itu ada modem, yaitu alat peranti keras yang modulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, sistem ada dua, sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud. Sistem fisik adalah sistem yang terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Lalu sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem pemrosesan akuntansi. Sistem virtual perusahaan sebelum adanya komputer adalah kombinasi dari proses manual, mesin perbukuan yang digerakkan kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem prakomputer yang memproses pembagian, persediaan, dan data penagihan serta buku besarlah yang secara ilmiah menjadi aplikasi komputer. Sistem berbasis komputer pertama adalah sistem pemrosesan data elektronik. Sistem pemrosesan akuntansi mulai dikenal. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen (SIM) adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Lalu yang kedua adalah model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi
atas operasi perusahaan. Sistem kantor virtual. Otomatisasi kantor yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem awalnya sederhana dan bersifat administratif, kini biasa disebut dengan sistem produktivitas pribadi. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas sebagian tugas administratif pada tahun 1960-an. Dewasa ini, teknologi tidak membebani manajer dengan tugas administratif, melainkan untuk menghilangkan gangguan yang tidak diperlu pada komunikasi antara manajer dan pihak lain serta lebih efisien. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja, sehingga melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Nah, output sistem ini awalnya dihasilkan dari basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model matematis. Ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak berorientasi pada kelompok yang disebut groupware yang bertindak sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. ERP dikaitkan dengan masalah Y2K, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh program-program komputer yang menyimpan tahun dalam 2 digit. Nah, perangkat lunak ERP dipasarkan dengan memenuhi persyaratan Y2K untuk memastikan perusahaan tidak mengalami kesalahan yang serupa. Pengguna sistem informasi. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Manajer bukan satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional menggunakan pula hasil outputnya, namun lebih ditekankan penggunaan SIM oleh manajer. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Kebutuhan informasi manajer sangat beragam, namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Di mana manajer ditemukan, ada tingkat-tingkatan manajemen dan area bisnis. Tingkat manajemen yang pertama adalah tingkat perencanaan strategis atau puncak. Keputusannya seringkali berdampak pada keseluruhan organisasi ke depannya. Yang kedua adalah tingkat kendali manajemen, yaitu menengah, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga adalah tingkat kendali operasional atau rendah, yakni terjadinya operasi perusahaan. Lalu untuk area bisnis, ada 3 area bisnis tradisional. Yang pertama, yaitu pemasaran, yang kedua produksi, yang ketiga keuangan. Lalu, apa yang dilakukan oleh manajer? Ada fungsi manajemen dan peranan manajerial. Menurut Henry Fayol, ada 5 fungsi utama manajemen. Yang pertama, merencanakan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Yang kelima, mengendalikan sumber daya. Peranan manajerial. Menurut Ginsberg ada 3. Yang pertama, peranan interpersonal. Yang kedua, peranan informasional. Yang ketiga, ada peranan keputusan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya karir manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah atau problem adalah suatu kondisi atau peristiwa yang berpotensi merugikan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Tahapan-tahapan pemecahan masalah ada 4. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan. Yang keempat, aktivitas peninjauan, yakni menilai pilihan-pilihan dari masa lalu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.